Hai guys, perkenalkan nama saya Grace Salindeho, mahasiswa tingkat 1. Saat ini saya akan mempresentasikan dan mempersembahkan video saya tentang sel. Jangan di skip-skip ya, selamat menonton. Jadi, pada bagian pertama dalam sel hewan ialah vakuola. Seperti yang dilihat pada gambar tadi, vakuola berbentuk seperti gelas yang terbalik atau mungkin tempat makanan yang terbalik. Jadi, vakuola merupakan ruang dalam sel yang berisi cairan yang berupa rongga yang diselimuti membran. Fungsi dari bagian ini ialah sebagai pengumpul serta bisa mengeluarkan sisa metabolisme di dalam bentuk cairan. Nah, pada bagian kedua, yaitu ribosom. Seperti yang dilihat pada gambar tadi, ribosom hanya berupa titik kecil atau bisa dilihat seperti lubang kecil. Nah, ribosom ini adalah salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel, dan fungsinya hanya sebagai tempat sintetis protein. Nah, jadi yang ketiga adalah mitokondria. Bisa dilihat pada gambar tadi, mitokondria bentuknya mungkin seperti kue, yang tengahnya ada garis merah yang meliuk-liuk. Nah, mitokondria yaitu organel tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel makhluk hidup. Nah, fungsi dari mitokondria ini ada 4 fungsi, yaitu memproduksi energi, mengatur kematian sel, menyimpan kalsium, dan yang terakhir, memproduksi panas tubuh. Nah, ada juga retikulum endoplasma halus. Nah, berbeda dengan retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus adalah endoplasma yang tidak diselimuti oleh ribosom. Nah, retikulum endoplasma halus ini memiliki fungsi untuk membentuk lemak dan steroid. Sel-sel yang sebagian besar terdiri dari retikulum endoplasma halus terdapat di beberapa organ seperti hati. Kemudian ada mikrofili, seperti yang dilihat pada gambar tadi. Mikrofili seperti rambut-rambut pada dasar sel. Nah, mikrofili ini adalah ekstensi dari membran plasma yang berfungsi terutama untuk meningkatkan luas permukaannya. Dan mikrofili ini sangat berguna dalam sel yang memiliki tubulus ginjal. Kemudian ada sentriol. Sentriol adalah struktur berbentuk tabung yang terdapat dalam kebanyakan sel eukariota. Nah, sentriol ini memiliki fungsi serta peran untuk membentuk kutub-kutub ketika proses pembelahan sel berlangsung. Selain itu, sentriol juga berperan dalam proses mitosis dan penyelesaian sitokinesis. Nah, perlu kalian tahu juga, sentriol Kemudian ada retikulum endoplasma kasar. Nah, retikulum endoplasma kasar ini merupakan tempat proses pembentukan protein terjadi di dalam sel. Ribosom juga diletakkan pada sisi sitoplasmik membran luar selubung nukleus yang bertemu dengan retikulum endoplasma kasar. Fungsi utamanya adalah untuk sintesis protein.
Kemudian ada inti sel atau nukleus. Nah, nukleus ini adalah organel yang ditemukan pada sel eukariotik. Fungsi utama dari nukleus adalah untuk menjaga integritas gen-gen dan mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Nah, selain itu, nukleus juga berfungsi untuk mengorganisasikan gen saat terjadi pembelahan sel, memproduksi RNA untuk mengkodekan protein, sebagai tempat sintesis ribosom, tempat terjadinya replikasi dan transkripsi dari DNA, serta mengatur kapan dan di mana ekspresi gen harus dimulai, dijalankan, dan diakhiri. Oke, selanjutnya ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini adalah bagian dari sel yang berbentuk cairan dan berada di luar nukleus atau inti sel. Fungsi dari sitoplasma sendiri adalah menyokong dan memastikan keamanan molekul seluler dan organel yang berada di dalamnya. Kemudian ada badan Golgi atau yang disebut juga aparatus Golgi. Nah, badan Golgi ini adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Nah, fungsi dari badan Golgi ini adalah membentuk membran plasma, membentuk dinding sel tumbuhan, tempat untuk memodifikasi protein, untuk menyortir dan memaket molekul-molekul untuk sekresi sel, sebagai tempat transport lipid, untuk membentuk lisosom, membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim, dan yang terakhir adalah untuk mencegah dinding sel telur. Membran plasma atau disebut juga membran sel. Nah, membran plasma ini merupakan bagian sel yang membatasi bagian dalam sel dengan lingkungan di sekitarnya. Yang paling istimewa dari membran plasma ini adalah membran ini dimiliki oleh semua jenis sel. Kemudian, fungsi yang sangat penting dalam perlindungan sel secara mekanik. Nah, kenapa sangat penting? Karena sel hanya dibungkus oleh membran plasma saja. Dan yang paling terakhir ialah lisosom. Nah, lisosom ini adalah organel sel berupa kantong terikat membran yang berisi enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai keadaan. Lisosom sendiri mempunyai 3 fungsi. Yang pertama adalah endositosis. Nah, endositosis ini adalah pemasukan mikromolekul dari luar sel ke dalam sel melalui mekanisme endositosis, yang kemudian materi-materi ini akan dibawa ke vesikel kecil dan tidak beraturan yang disebut endosom awal. Yang kedua ialah autofagi. Nah, proses autofagi digunakan untuk pembuangan dan degradasi bagian sel sendiri seperti organel yang tidak berfungsi lagi. Dan yang terakhir adalah fagositosis. Nah, fagositosis merupakan proses pemasukan partikel berukuran besar dan mikroorganisme seperti bakteri dan virus ke dalam sel. Nah guys, jadi itu dia tadi bagian-bagian dari sel hewan. Dan saya akan menambahkan kalau ternyata guys, sel hewan dan sel manusia itu memiliki persamaan. Persamaannya yaitu sama-sama memiliki membran sel dan sitoplasma. Keduanya juga memiliki diploid dan memiliki kromosom linier di dalam nukleus. Mereka sama-sama membentuk organisme multiseluler, dan sel hewan dan manusia tidak memiliki dinding sel, kloroplas, dan vakuola yang besar seperti pada sel tumbuhan. Ya, saya guys, terima kasih. September we met,